Beyond Time, bab 1326-1327. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Hampir seketika setelah kata-kata Suking bergema, ular raksasa di hadapannya bergetar hebat, mengeluarkan desisan yang menusuk jiwa. Suara itu bergemuruh menembus kegelapan jurang roh, menciptakan gelombang konsentris yang menyebar keluar seperti gelombang pasang. Pada saat yang sama, di dalam dunia luas di atas kepala ular itu, setiap mata kaisar roh yang telah terbuka dari istana kekaisaran menyempit tajam. Rasa krisis hidup dan mati yang luar biasa menyebabkan jiwa ilahi kaisar roh kuno yang baru terbangun itu bergetar tak terkendali. Secara naluriah, ia berusaha melarikan diri. Dalam sekejap, fluktuasi spasial muncul di sekitar setiap mata kaisar roh. Fluktuasi ini meletus secara tiba-tiba, menenggelamkan mata dan menyebabkan mereka menghilang. Ekspresi Suking tetap tidak berubah. Dia menatap dengan tenang dan berbicara pelan, kembali. Seluruh ruang telah disegel sejak saat Suking tiba, termasuk waktu itu sendiri. Kecuali jika ranah seseorang melampaui ranahnya, tidak ada makhluk hidup yang dapat dengan mudah pergi di hadapannya. Maka, di bawah tatapannya dan mengikuti perintahnya, mata kaisar roh yang telah lenyap itu muncul kembali. Namun mereka tidak kembali ke posisi semula di dunia yang luas. Sebaliknya, mereka muncul langsung di atas tubuh ular itu. Di atas daging ular yang membusuk itu, mata kaisar roh muncul begitu saja dari udara, tertanam di dalam dagingnya, tak mampu melepaskan diri. Kini, setiap mata terbuka lebar, memancarkan teror yang hebat. Tidak ada satupun pikiran perlawanan yang muncul ketika mereka membiarkan Zhou Zhengli, Starling, dan yang lainnya mengamuk tanpa terkendali di dunia mereka. Suking, aku tidak pernah menyinggung perasaanmu. Seluruh mata kaisar roh memancarkan pikiran ilahi, yang menyatu menjadi suara yang dipenuhi keagungan ilahi. Namun di balik kemegahan itu tersembunyi kecemasan dan ketegangan yang tak terbantahkan, jauh berbeda dari kejayaannya di masa lalu. Berdiri di kehampaan di luar wujud ular itu, Suking mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan meraih ke arah makhluk raksasa tersebut. Begitu ia melakukannya, getaran ular itu mencapai puncaknya. Tubuhnya menjadi tidak jelas, desisannya berubah menjadi ratapan kestongkuan. Bentuknya yang sangat besar bahkan mulai meleleh. Mata kaisar roh yang menutupi tubuhnya juga menjerit saat mata-mata itu secara paksa terkelupas dari daging satu persatu dan tanpa terkendali menyatu di hadapan Suking. Aura kematian meledak hingga batasnya. Ratapan kaisar roh kuno berubah menjadi permohonan naluriah. Suking, aku pernah membantumu sebelumnya. Bahkan ketika kau lemah dan berulang kali memprovokasiku, aku tidak pernah benar-benar membalasmu. Suking tetap diam menghadapi tangisan kaisar roh kuno. Dia sangat memahami sifat hubungan masa lalunya dengan kaisar roh kuno, serangkaian transaksi berbahaya. Alasan mengapa hal itu tidak membunuhnya di masa lalu adalah karena kombinasi antara kewaspadaan terhadapnya dan kegunaannya. Demikianlah yang terjadi selanjutnya, yaitu pemberian makan dan partisipasinya dalam pertempuran melawan Dewi Merah. Maka tangannya yang serakah itu mengepal dengan tanpa ampun. Suara robekan mengiringi jeritan kaisar roh kuno saat ke-99 mata yang tertanam di tubuh ular itu dicabut secara paksa. Mereka berkumpul di hadapan Suking, terhimpit oleh kekuatan yang tak tertahankan menjadi bola mata. Dan tekanan terus meningkat. Suking, aku bahkan membantu teman Daomu. Aku juga bisa membantunya di masa depan. Keberadaanku bisa melindunginya dari semua kutukan. Aku tahu kau bisa melindunginya, tapi aku bisa menanggung semua kesulitannya untuknya. Ras roh kuno kita membawa kutukan garis keturunan. Aku bisa menggunakan diriku untuk menanggung penderitaannya sebagai penggantinya. Seluruh mata kaisar roh kuno bergetar saat pikiran-pikiran ilahi yang panik ini ditransmisikan di bawah tekanan eksternal yang tak tertahankan. Kata-kata itu tampaknya memberikan sedikit pengaruh, tekanan yang menekan sedikit berkurang. Namun sebelum kaisar roh kuno dapat menghela napas lega, tangan kanan Suking yang terangkat tiba-tiba mengepal. Di tengah runtuhnya jiwa kaisar roh kuno yang menggelegar, tangan Suking mendarat di atas bola mata, mencengkeram ruang kosong. Seluruh pupil mata kaisar roh menyempit dengan hebat.
Pada saat yang sama, kilatan tajam muncul di mata Suking. Dia menatap kekosongan yang telah digenggam tangannya. Di sana, tak terlihat oleh orang lain, terdapat seutas benang emas. Menyebutnya sebagai sehelai benang bukanlah hal yang sepenuhnya akurat. Sebenarnya, itu adalah sehelai rambut. Benda itu ada dan tidak ada, menempati keadaan yang sangat aneh. Satu ujung terhubung ke mata Kaisar Roh Kuno, sementara ujung lainnya membentang ke kegelapan yang jauh. Seperti yang kuduga, Suking bergumam dalam hati. Ia telah lama berteori bahwa kemampuan Kaisar Roh Kuno untuk tetap eksis bukan semata-mata karena keteguhannya sendiri, kemungkinan besar ada bantuan dari luar. Lagi pula, jika seseorang harus memilih sebuah bidak catur, hanya sedikit yang dapat menyaingi kualifikasi Kaisar Roh Kuno. Adapun siapa yang berada di baliknya, sehelai rambut ini telah mengungkapkan jawabannya. Suking mencengkeram rambut aneh itu, dan indera ilahinya memancar di sepanjang rambut tersebut, menyapu ke arah kegelapan yang jauh. Jurang roh yang gelap gulita menjadi sejelas siang hari di bawah indera ilahinya, diterangi seolah-olah oleh api surgawi. Dengan rambut sebagai panduan, pencariannya menjadi lebih terarah. Hanya dalam beberapa saat, indera ilahi Suking mengunci pada entitas buas yang tertidur di kedalaman jurang yang berkabut. Bentuknya menyerupai kadal, seluruh tubuhnya berwarna emas. Dan saat indera ilahi Suking menyapunya, mata kadal yang sedang tidur itu langsung terbuka. Tatapan mereka bertemu. Gelombang kejut tak terlihat meletus di seluruh jurang roh. Gelombang kekuatan kutukan yang tak berujung muncul saat kadal emas itu terbangun, bergolak ke segala arah. Itu tak lain adalah raksasa, salah satu dari 4 dewa agung di luar Wanggu. Namun, apa yang tampak di sini hanyalah secercah dari makna ilahinya. Namun demikian, hanya dengan bertatap muka dengan Suking saja sudah menyebabkan kehampaan itu bergetar, menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Retakan menyebar dengan cepat, meliputi seluruh jurang roh. Suking tidak mempedulikannya. Dengan ekspresi dingin, dia menatap kadal itu. Kadal emas itu membalas tatapannya dengan dingin yang sama. Serahkan roh kuno itu di belakangmu, dan aku akan pergi. Setelah jeda yang lama, suara ilahi kadal emas itu bergema, membawa bobot ketetapan ilahi, memengaruhi kehendak, jiwa, dan seluruh keberadaan. Bahkan peraturan Suking pun gemetar mendengar kata-katanya. Lagi pula, ini adalah pemahaman ilahi dari dewa yang maha agung. Namun Suking bukanlah orang asing bagi dewa-dewa terhormat. Begitu ketetapannya terpengaruh, secercah cahaya menyala di hadapannya. Kemudian, sebuah lentera muncul di genggamannya. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi. Di dalam lentera itu, mata dewa yang mulia yang telah dimurnikan ke dalamnya tiba-tiba terbuka lebar. Lautan cahaya keemasan, nyata dan luas, memancar dari mata itu, diarahkan ke kadal emas. Sekilas pandang itu menyebabkan kehampaan runtuh dan lingkungan sekitarnya hancur, menandai kehancuran total. Tubuh kadal emas itu bergetar hebat, menunjukkan tanda-tanda retak saat terdorong ke belakang. Ekspresinya menjadi gelap saat ia menyapu pandangan ke lentera, lalu menatap Suking untuk terakhir kalinya. Saat mundur, ia menerobos kehampaan. Pada akhirnya, ia memilih untuk menghentikan penyelidikannya dan bersiap meninggalkan tanah kuno, kembali ke tubuh utamanya. Tetapi, seandainya makhluk itu pergi saat Suking menarik garis batasnya, dia tidak akan ikut campur. Namun, setelah membuat pilihannya, membiarkannya pergi tanpa terluka sekarang. Hal itu akan merusak kredibilitas pernyataan yang dibuatnya sebelumnya. Karena berbagai alasan yang mencakup segala pertimbangan, Suking tidak punya pilihan selain bertindak untuk menunjukkan kepada semua kekuatan eksternal konsekuensi dari berlama-lama di sini. Maka, sambil mengangkat lentera tinggi-tinggi, Suking mengamati kadal emas yang menjauh dan berbicara dengan tenang. Entropi. Begitu kata itu keluar dari bibirnya, lentera di tangannya bergetar hebat. Suara napas serak dan kuno seolah bergema di tengah kehampaan yang runtuh. Napas sisa dari dewa terhormat dari cincin bintang kelima. Saat napas itu bergema, cahaya keemasan yang terpancar dari mata dewa yang mulia di dalam lentera meningkat secara eksponensial, mewarnai seluruh ruang hampa dengan warna emas dalam sekejap. Kemudian, segala sesuatu di dalam alam ini mulai berubah di bawah cahaya keemasan. Kehampaan, kabut, dan tentu saja kadal emas yang berusaha kembali ke tubuh utamanya. Kadal itu bergidik, ia telah merasakan otoritas ilahi dari dewa yang maha agung.
Entropi, proses di mana segala sesuatu merosot dari keteraturan menuju kekacauan. Otoritas ilahi ini dapat mengubah hakikat seluruh keberadaan melalui peningkatan atau penurunan. Jurang roh yang dulunya gelap gulita kini bermandikan cahaya keemasan, berubah menjadi dunia emas yang bersinar. Di dalam cahaya yang cemerlang itu, otoritas ilahi yang terpancar dari mata dewa yang maha mulia di dalam lentera bergejolak seperti gelombang pasang, mengaduk lautan eksistensi. Kemanapun ia lewat, segala sesuatu lenyap di bawah cahaya keemasan. Ini bukanlah dekomposisi, juga bukan pembongkaran seperti hukum peraturan Suking. Ini adalah proses pengurangan bertahap, pengurangan yang tidak dapat dibalikkan kecuali dengan otoritas ilahi yang sesuai. Segala sesuatu sedang diubah. Semua yang ada di dalam kehampaan, baik kehidupan, energi, ilusi, atau keberadaan nyata, baik waktu maupun ruang, ditakdirkan untuk lenyap di bawah pengurangan yang tak terhindarkan ini. Tentu saja, ini termasuk kadal emas. Meskipun ia adalah dewa yang agung, ini hanyalah secercah dari keilahiannya, yang pada dasarnya terbatas. Oleh karena itu, meskipun menyandang peringkat dewa terhormat, ia tidak dapat bertahan lama di bawah otoritas ilahi dari mata yang setara, terutama yang telah ditingkatkan oleh penyempurnaan dari Guru Besar Bai. Hal ini menjadikan lentera sebagai senjata paling ampuh dalam persenjataan Suking saat ini. Kini, dimanapun cahayanya menyentuh, hanya kehampaan yang tersisa. Hanya kadal emas yang bertahan di dalam kehampaan itu, bentuknya semakin kabur seiring terkikisnya lapisan demi lapisan dari makna ilahinya. Akhirnya, di ambang kehancuran, ia mengalihkan pandangannya ke arah Suking. Suaranya yang dingin bergema di kehampaan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Suatu hari nanti kau akan meninggalkan tempat ini. Dengan kata-kata yang bergelombang itu, kadal emas itu menutup matanya. Wujudnya melebur ke dalam cahaya keemasan, lenyap dari keberadaan. Dihapus. Hanya gema samar dari kata-kata terakhirnya yang tersisa, perlahan memudar. Tatapan mata Suking dingin saat dia mendengarkan gema yang memudar itu. Dia memahami implikasinya. Sesungguhnya, bahkan dengan lentera mata dewa yang mulia di tangan, dia tahu jurang antara dirinya dan dewa yang mulia sejati tetap seluas langit dan bumi. Tidak akan ada persaingan yang berarti di antara mereka. Alasan keempat dewa terhormat dari cincin bintang ke-9 menyetujui garis batasnya adalah karena mereka takut pada Desolate. Mereka tidak berani mengirimkan wujud asli mereka atau bahkan avatar, hanya indera ilahi atau perwakilan. Dan Suking, yang bersenjata lentera, bahkan bisa menghapus hal-hal itu. Itulah mengapa mereka memilih untuk tetap diam. Namun seperti yang dikatakan kadal emas itu, kecuali Suking tidak pernah lagi menginjakkan kaki di luar Wanggu, begitu dia melakukannya, mereka akan memiliki banyak cara untuk memastikan kematiannya. Bahkan dengan ikatan karmanya dengan Desolate dan presidennya dalam memanggilnya ke cincin bintang keempat, para dewa terhormat tidak perlu bertindak secara pribadi. Koalisi para dewa agung dapat mencapai tujuan yang sama. Mau pergi, ya. Suking menyipitkan matanya, lalu perlahan menurunkan lentera itu. Saat kekuatan ilahi itu memudar, tubuhnya sedikit bergoyang. Secercah pucat melintas di wajahnya. Menggunakan harta karun seperti itu menuntut pengorbanan yang besar, bahkan dalam wujudnya yang menyatu antara dewa dan keabadian, dia tidak dapat menggunakannya berulang kali tanpa konsekuensi. Kali ini, setelah mengaktifkan otoritas ilahi yang mulia, tekanan yang dirasakan sangat berat. Maka, saat kadal emas itu menghilang, Suking menarik kembali kehendaknya. Mata di dalam lentera itu tertutup sekali lagi. Cahaya keemasan di jurang roh memudar sepenuhnya. Kekosongan itu kembali menjadi kegelapan, tetapi kegelapan ini sekarang adalah kehampaan mutlak. Murni, dalam arti tertentu, jurang roh itu sudah tidak ada lagi. Hanya ular yang membusuk itu yang tersisa, gemetar tak terkendali. Cahaya keemasan itu telah dikendalikan dengan cermat untuk menghindari lingkungan sekitar Suking, sehingga melindungi ular dan mata kaisar roh kuno. Zhou Zhengli dan yang lainnya muncul dari dunia di atas ular, muncul di samping Suking. Setelah menyaksikan peristiwa di luar, tatapan mereka kini dipenuhi rasa hormat yang lebih dalam. Bahkan Starling sedikit menundukkan kepalanya sebagai tanda pengakuan tanpa kata. Jika mereka merasa kagum, Kaisar Roh Kuno benar-benar terguncang. Ia telah menyaksikan jurang roh lenyap menjadi ketiadaan dan melihat wujud mengerikan dari ingatannya terhapus.
Setiap matanya memancarkan keter Zenjingan dan kengerian. Merasakan getaran ular itu dan menyaksikan kekecewaan Kaisar Roh Kuno, Su King menggelengkan kepalanya. Kaisar Roh Kuno yang pernah menyatukan Wanggu pasti memiliki tekad yang luar biasa dan memang demikian adanya. Namun jelas, setelah upayanya untuk naik ke surga gagal, dia benar-benar binasa. Kau hanyalah perwujudan dari obsesinya, yang diberi kehidupan melalui campur tangan dewa yang terhormat. Kau bukan lagi Kaisar Roh Kuno seperti dulu. Suara Su King terdengar tenang. Mata Kaisar Roh Kuno berkedip penuh kepedihan sebelum akhirnya tertutup. Ia tahu perlawanan itu sia-sia, dan kata-kata Su King mengungkap kebenaran yang selama ini mereka tolak untuk akui. Ia memang bukan lagi penguasa dalam legenda, melainkan sisa-sisa yang bangkit kembali dan berpegang teguh pada eksistensi di jurang maut. Namun kau tetap mempertahankan status kuno, hubunganmu dengan Wanggu, dan pengembangan wujud aslimu. Tatapan Su King semakin dalam saat dia mengamati Kaisar Roh Kuno. Karena engkau adalah perwujudan dari obsesinya untuk memiliki Dao Surgawi. Hari ini, kau akan menjadi Dao Surgawi. Dengan itu, Su King mengulurkan tangan dan meraih bola mata serta ular raksasa tersebut. Dalam satu langkah, dia melintasi kehampaan, muncul kembali tinggi di atas langit Wanggu. Pernyataan itu membuat mata Kaisar Roh Kuno terbelalak tak percaya. Su King mengangkat kepalanya, menatap ke angkasa. Bagi para kultivator Wanggu, jalan di luar akumulasi jiwa terputus. Kecuali bagi para pewaris yang langka, tidak ada yang dapat maju ke tingkat penguasa, karena ketika Desolate tiba, ia melahap banyak Dao Surgawi, sehingga jalur kultivasi menjadi tidak lengkap. Saat dia berbicara, kilatan tajam menyala di mata Su King. Dao Surgawi. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, melampaui ketetapan surgawi, melampaui suara-suara surgawi, kata-kata itu menggema di seluruh Wanggu. Di tengah gema yang menggelegar, sosok-sosok aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit di atas Su King. Sebagian di antaranya manusia, sebagian lainnya bukan manusia. Inilah sisa-sisa Dao Surgawi Wanggu, sebagian besar telah lapuk, aura mereka bercampur aduk, dan bentuknya tidak jelas. Hari ini, aku menyegel Kaisar Roh Kuno, setiap mata adalah Dao, 99 mata membentuk 99 Dao Surgawi untuk Wanggu. Suara Su King membawa kekuatan dekrit kekaisaran, mengguncang langit. Keberuntungan Wanggu bergejolak, memunculkan pertanda baik di mana-mana. Para Dao Surgawi yang tersisa membungkuk dan mundur, menyerahkan posisi mereka. Tatapan Su King kembali tertuju pada Kaisar Roh Kuno. Setiap matanya menyala dengan penuh semangat. Rasa syukur, Tuan Wanggu. Dengan demikian, ia menghilang, menyatu kembali menjadi ular. Makhluk raksasa itu gemetar saat 99 luka membelah tubuhnya, masing-masing melahirkan mata baru. Semuanya dibuka secara bersamaan. Ular itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga dan melesat ke langit. Setiap mata menjadi sebuah Dao, yang secara kolektif membentuk 99 Dao Surgawi yang menempati tempatnya di Cakrawala. Seluruh negeri kuno itu bergetar. Sebuah kesadaran mendalam muncul di hati para kultivator yang tak terhitung jumlahnya yang mengalami stagnasi di tahap akhir akumulasi jiwa, sebuah wahyu tentang jalan menuju penguasa yang membangkitkan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pencerahan ini mengalir dari status Kaisar Roh Kuno, hubungannya dengan tanah, dan kultivasinya di masa lalu. Zaman kuno menjembatani kesenjangan ke masa kini, memulihkan jalan sang penguasa yang terputus. Dao Surgawi harus berjumlah 100 agar menjadi lengkap. Su King mengamati Kaisar Roh Kuno yang sedang naik tahta, lalu mengalihkan pandangannya ke arah wilayah di luar Kabupaten Fenghai. Di sana, duduk di atas tanah, terlihat bahkan oleh manusia biasa, terdapat seorang bayi raksasa, menyeringai bodoh ke arah Su King. Namun tubuhnya dipenuhi luka bernanah, sisa-sisa kerusakan dari kesengsaraan dewa abadi kuno. Tatapan mata Su King melembut saat ia memandang bayi itu. Para Dao yang tersisa, kembalilah ke pos kalian. Kata-katanya, yang syarat dengan tekadnya, bergema di seluruh langit. Para Dao Surgawi yang tersisa yang telah menyerahkan posisi mereka kini melesat menuju bayi itu seperti bintang jatuh. Satu demi satu, mereka bergabung membentuk wujud tersebut. Aura bayi itu semakin pekat, luka-lukanya sembuh dengan cepat. Akhirnya, tubuhnya berkilauan dengan cahaya warna-warni saat mulai tumbuh, berubah di depan mata Su King menjadi seorang anak berusia 6 atau 7 tahun. Wajahnya bagaikan bulan purnama,
kulitnya lebih putih dari salju, bersinar dengan kilau seperti giok. Matanya, dalam seperti genangan tinta namun jernih seperti air mata air, berkilau dengan pancaran polos bintang-bintang, dipenuhi dengan keajaiban murni layaknya anak kecil. Setiap pandangan kepadanya membangkitkan kegembiraan yang tak terjelaskan, seolah-olah dia adalah perwujudan keberuntungan itu sendiri. Kemudian, anak itu bangkit dan membungkuk dengan hikmat kepada Su Qing dengan kedua tangan kecilnya yang terkatup. Anak ini menyapa bapak pertama. Senyum tersungging di bibir Su Qing. Kau tak berwujud, lahir secara kebetulan sebagai Dao Surgawi, mewarisi status zaman kuno. Hari ini, aku menobatkanmu sebagai Dao Surgawi pertama Wanggu. Perintahkan 99 Dao dari roh kuno. Mulai sekarang, jaga Wanggu. Suara Su Qing, yang dipenuhi dengan otoritas hukum peraturannya dan didukung oleh keberuntungan negeri itu, bergema di hati semua makhluk hidup, mengukuhkan ketetapan surgawi tersebut. Cahaya keberuntungan semakin terang, langit dan bumi bersukacita menjadi satu. Diterangi oleh pancaran cahaya ini, anak itu menatap Su Qing dengan penuh kesungguhan dan mengangguk dengan tegas. Anak ini menaati perintah ayah pertama. Mulai hari ini, aku akan melindungi Wanggu. Selama aku hidup, Wanggu akan tetap lestari. Sekalipun aku binasa, aku akan berjuang sekuat tenaga untuk memastikan Wanggu tetap lestari. Su Qing mengakui janji ini. Anak itu menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh untuk merasakan kehadiran lain di kejauhan ayah keduanya. Sambil membungkuk ke arah itu, ia naik di tengah kemeriahan warna-warna keberuntungan. Saat 99 Dao dari roh kuno membungkuk memberi hormat, anak itu mengambil posisinya sebagai Dao Surgawi pertama dari Wanggu. Saat dia mengambil tempatnya, aturan Wanggu bergetar.